Dan ada yang tanya, Beb, bagaimana sih caranya kita itu minta maaf kepada seseorang kalau kita punya salah kepada mereka? Jadi orang salah kan ada salah kepada Allah, ada juga salah kepada manusia. Kalau salah kepada Allah itu tadi taubat. Kalau salah kepada manusia, hendaknya dikatakan kita itu harus istirdaul khusum. Pertama itu istirdaul khusum, yaitu minta ridho terlebih dahulu terhadap orang tersebut. Jadi minta ridho kepada orang tersebut. Atau istihlal, ini yang harus dilakukan oleh orang yang dia itu punya salah sama orang lain. Yang pertama istirdaul khusum, minta ridho kepada orang tersebut. Yang kedua istihlal atau istihlal, yaitu minta halal. Bagaimana caranya? Ya kalau dia marah sama kita, kalau ada haknya ataupun makanannya misalnya yang kita ambil, maka harus kita ganti makanan yang seharga makanan yang dia ambil tersebut. Jadi harus seimbang. Misalnya yang diambil makanan harga 100.000, digantinya makanan harga 5.000. Nah, ini belum seimbang, tapi harus diganti dengan sesuatu yang seimbang. Beb, sudah saya ganti. Haknya yang saya ambil, makanannya yang saya ambil sudah saya ganti dengan sesuatu makanan ataupun sesuatu yang seimbang lah dengan sesuatu yang saya ambil tersebut. Ya kalau dia masih kesel, yang penting kan kita sudah ganti, maka berarti dianya sendiri, bukan orang yang baik. Kalau dia masih nggak mau maafkan kita. Kalau kita pernah ngatain seseorang, ya kita harus minta maaf. Minta maaf. Ngomong ke orang tersebut, gak mau, ndak akan ngulangi perbuatan tersebut lagi. Nah, kalau sekarang minta maaf, besok dilakukan lagi, cari gara-gara lagi, minta maaf lagi, besok cari gara-gara, sama aja, berarti dari pihaknya. Tapi kalau misalnya kita punya salah, kita minta maaf dan janji tidak akan melakukan daripada perbuatan tersebut lagi. Kalau perlu kasih hadiah. Kalau perlu kasih hadiah, Beb, saya punya salah sama dia. Kasih hadiah, kenyamanan, keenaan dia, Beb. Kalau saya ngasih hadiah, saya nggak pernah dikasih hadiah kok sama dia. Nah, jangan seperti itu. Pian mau ndak dimaafkan terlebih dahulu. Katanya Rasulullah, ini sunnah. Tahadu, kata Rasulullah, tahabbu. Tahadu, tahabbu. Kata Nabi Muhammad SAW, saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Kita senang sama seseorang ataupun kepingin orang tersebut senang sama kita, hendaknya kita kasih hadiah. Siapa tahu mungkin kita ada salah sama orang tersebut, akhirnya apa? Orang tersebut memaafkan kita, orang tersebut melupakan kesalahan kita, orang tersebut bahkan jadi cinta kepada kita. Saudaranya, keluarganya, tetangganya dibaiki, musuhan terus. Sudahlah, saling minta maaf. Gak ada yang tahu umur. Mungkin dia bisa meninggal duluan, mungkin kita yang duluan. Kalau perlu minta maaf sambil kasih hadiah. Oh, Bib, saya ini jualan misalnya, jualan tas, sepatu, kasih hadiah. Saya jualan sembako, kasih sembako, macam-macam. Saya jualan obat, Bib, kasih obat stres. Loh, itu penghinaan apa? Akhirnya nyindir. Maksudnya apa ini? Maksudnya apa? Jadi kasih hadiah supaya apa? Tahadu tahabbu. Supaya orang itu jadi cinta kepada kita, tidak kesel lagi sama kita dan memaafkan kesalahan kita. Loh, Beb, sudah, Beb, sudah saya minta maaf,
dan sudah saya kasih hadiah, tapi dia masih gak mau maafkan, Beb. Gimana? Dia masih gak mau maafkan. Ya berarti hatinya dia yang memang gak baik. Yang penting pian sudah menjalankan apa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum." Kata Allah, apakah kamu gak mau kalau kamu ini dosanya aku ampuni, kata Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa diampuni dosanya? Itu loh, kamu, saudaramu, temanmu, tetanggamu, keluargamu itu ada salah sama kamu, maafkan kesalahannya dia, maka dosa-dosamu akan aku ampuni, kata Allah Subhanahu wa taala. Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Contohnya misalnya ada orang salah sama saya misalnya. Oh, lu enggak maafin misalnya. Saya ini gak maafkan dia. Tapi saya ketika baca Al-Qur'an, saya baca ayat yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, maafkan dan lupakan kesalahan dia, kata Allah. Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Maka kata Allah, akan aku ampuni segala dosamu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia nggak mau misalnya ngampuni dosa orang tersebut, maka itu seolah-olah dia menolak daripada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini loh, Allah mau ngasih sesuatu kepada kamu, malah kamu enggak, ya Allah, gak mau aku. Lu maafkan kesalahannya dia, katanya Allah. Gak mau, ya Allah. Lu kamu kalau maafkan akan saya ampuni dosamu. Gak mau, ya Allah. Gak mau memaafkan saudaranya, temannya, kawannya, tetangganya. Berarti itu sama saja dia seperti menolak Allah Subhanahu wa ta'ala. Seharusnya kita maafkan. Kenapa? Kalau kita nggak maafin, berarti kita juga membuat salah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau misal Allah nggak maafkan kita mau kemana lagi? Kalau kita nggak mau maafkan orang tersebut, gimana coba? Kalau pian dosa-dosanya pian yang nggak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu fi aunil abad maka al abad fi auni akhi. Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan menolong hambanya kalau hambanya tersebut mau menolong kepada saudaranya. Jadi kalau kita punya salah kepada Allah, hendaknya bertaubat. Kalau kita punya salah kepada saudara kita, tetangga kita, teman kita, maka hendaknya kita maafkan. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudahlah. Kalau kita ada salah, akhirnya apa? Justru menghambat daripada hisab kita. Nyusahin, tambah susah kita nanti. Panjang lagi hisabnya. Kenapa? Karena ada urusan dengan manusia. Orang yang paling sukses, kata Habib Hasan Baharun, orang yang paling sukses adalah orang yang dia itu ketika meninggal dunia, dia tidak punya salah kepada Allah, karena dia sudah bertaubat kepada Allah, dan dia tidak punya salah juga dengan manusia. Sehingga apa? Itu semua memperingan daripada hisabnya dia, sehingga memudahkan dia untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.